Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jeans Universe. Kembali lagi kita di studying section informatika. Untuk pelajaran informatika kali ini kita akan belajar tentang internet dan jaringan komputer. Oke, kalian pasti tentunya sudah familiar dengan yang namanya internet. Itu kita sekarang sering sekali menggunakan internet untuk kegiatan kita belajar, kegiatan kita nonton video, nonton film, dan juga bermain game. Kita tidak bisa jauh dari yang namanya internet ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya internet, kenapa internet itu sangat dekat dengan kita untuk saat ini, bagaimana perjalanan sejarah internet sampai dia bisa menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan di era modern ini. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu pengetahuan yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Kita langsung saja ke materi. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari pelajaran kali ini adalah kalian memahami apa itu internet, lalu kalian memahami fungsi dan kegunaan internet, lalu ketiga, kalian dapat mengaplikasikan internet dalam kebutuhan sehari-hari. Ya tentunya kalian sudah terbiasa ya mengaplikasikan internet. Sekarang kalian tinggal memahami apa sih sebenarnya internet itu. Apa sih sejarahnya internet, bagaimana internet bisa berubah menjadi sesuatu yang urgent, sesuatu yang primer, sesuatu yang penting di era modern kali ini. Kita coba lihat. Nah, internet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Itu intranet. Arsitektur dari internet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP dan IP. Jadi internet itu adalah bagian dari intranet, sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Ada protokol yang bekerja pada internet yaitu TCP dan IP. TCP atau Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol. Nah, jadi ada protokol-protokol. Protokol itu apa ya? Protokol itu rambu-rambu, aturan-aturan agar internet itu bisa berjalan seperti itu. Nah, sejarah internet. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, internet merupakan proyek dari Apranet. Jadi internet itu adalah proyek dari perusahaan namanya Apranet. Apa kepanjangan dari Apranet? Anda bisa membaca melalui paragraf sebelumnya. Jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Jadi internet itu pertama kali merupakan proyek dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membentuk perusahaan namanya Apranet. Jadi internet digunakan oleh militer. Awalnya internet itu digunakan oleh militer atau tentara di Amerika. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Nah, jadi gunanya internet di zaman dulu, zaman pertama dia dibuat adalah untuk berkomunikasi. Jadi internet digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh secara rahasia karena ini digunakan oleh tentara Amerika Serikat untuk mengirimkan informasi intelijen seperti itu. Jadi dengan menggunakan internet, data-datanya tidak mudah untuk dilacak oleh musuh. Nah, pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson dan tahun 1968 disusul dengan jaringan Timnet. Anggota Apranet menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas, institusi,
dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Nah, jadi pada tahun 1965 ini internet yang awal mulanya adalah digunakan untuk militer diubah fungsinya, ditambah fungsinya untuk universitas atau untuk pendidikan dan juga untuk riset atau untuk penelitian. Jadi ada tambahan dua institusi yang menggunakan internet selain militer. Kalau militer kan untuk menyimpan, mengirim data-data intelijen, universitas untuk pengembangan pendidikan, dan riset itu untuk penelitian. Jadi untuk menyimpan jurnal-jurnal penelitian, membagikan jurnal-jurnal penelitian itu dulu menggunakan internet. Satu tahun berikutnya, International Network Working Group atau INWG atau INWG dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja jaringan komputer dan internet kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok INWG pertama kali melakukan pertemuan dan Vincent ditugaskan sebagai pembicara pertama, sehingga Vincent dikenal sebagai bapak internet hingga sekarang. Nah, dari INWG ini mulailah internet ditambah lagi fungsinya, ditambah lagi jangkauannya untuk penggunaan kepada rakyat atau kepada masyarakat luas. Dari sini orang yang pertama kali mempromosikan internet untuk dipakai di kegiatan sehari-hari adalah Vincent. Vincent ini ditugaskan, makanya dia dikenal sebagai bapak internet karena dia mengenalkan internet kepada masyarakat yang awalnya internet itu hanya segelintir orang penting saja yang bisa menggunakan, seperti itu militer, seperti di kampus-kampus dan di riset. Sekarang semuanya bisa menggunakan internet sampai sekarang. Itu berkat dari promosi Vincent. Nah, proses kerja TCP/IP kalian bisa lihat di sini. Jadi internet itu perjalanan internet itu tidak segampang secepat yang kita lihat di browser ya. Kita ngetik apa langsung keluar bus, itu enggak. Jadi ada protokolnya, ada prosesnya bagaimana kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan di internet. Misal kita mencari cara membuat mendoan di Google, itu kan cepat sekali langsung muncul datanya, bagaimana cara membuat mendoan, listnya udah muncul semua. Nah, cara kerjanya itu tidak langsung kita cari langsung keluar, tidak. Jadi dari komputer kita kirimkan data ke router atau ke internet, ke pusatnya, ke server Google. Dari server Google itu nanti dicarikan, terus diteruskan, baru lagi diteruskan ke kita. Dan itu berlangsung, pertukaran datanya berlangsung sangat cepat. Jadi hanya sekian detik saja, tapi itu sebenarnya prosesnya panjang, melalui protokol ini, melalui protokol itu, melalui server ini, melalui server itu. Tapi dengan canggihnya internet sekarang, jadi kecepatan pencarian bisa sangat cepat karena semakin canggih teknologi kita saat ini. Padahal protokol yang dilalui untuk mendapatkan data bagaimana cara membuat mendoan itu sangat rumit. Kita bisa lihat di sini jalur-jalurnya itu melewati beberapa jalur router, set. Nanti kembali dari resipien dari Google-nya, nanti dibalikin lagi melewati router lagi sampai ke laptop kita. Dan itu di laptop itu berlangsung sangat cepat. Sekian detik langsung keluar. Padahal prosesnya panjang. Itulah kehebatan internet. Bisa memudahkan sesuatu yang ribet, sesuatu yang susah bisa dipermudah dengan internet. Lalu kita ada telnet. Kita coba apakah itu telnet? Telnet adalah suatu protokol client server yang bisa memberikan akses remote. Jadi tujuannya telnet ini adalah untuk memberikan kita akses mengendalikan sebuah komputer dari jarak jauh. Karena kita di sini ada klien dan server. Jadi kita telnet bisa disingkat, ini juga bisa diartikan sebagai virtual atau simulasi terminal memakai protokol tersebut untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote.
Ya, remote di sini berarti artinya jarak jauh. Jadi kita misal di komputer mana login set, kita bisa menggunakan komputer di tempat lain. Karena kita memiliki klien untuk menjalankan operasinya dan ada server yang mengatur pengolahan datanya. Telnet memberikan akses secara langsung ke berbagai macam layanan yang ada di internet. Komputer perangkat Anda sebagai host memang telah menyediakan layanan-layanan. Namun jika ada layanan lain yang tidak tersedia, Anda bisa tetap menggunakannya lewat bantuan TN. Teknologi memakai dua jenis program, yaitu klien dan server. Lalu bagaimana cara kerjanya? Akan ada dua program yang berjalan. Dua program tersebut adalah software klien yang beroperasi pada komputernya merupakan pihak yang meminta suatu layanan, sementara itu software server berarti pihak yang menghasilkan layanan. Untuk memahami cara kerjanya dengan baik dan mudah, silahkan simak gambar skema berikut ini. Seperti yang tadi dibilang, kita menjalankan dua program, klien dan server. Klien itu yang meminta, server yang menyediakan. Coba kita lihat, kita perinci lagi bagaimana cara kerja klien. Klien membuat network antara TCP dan server yang ada. Lalu klien mendapat input dari pihak user atau pengguna. Klien kemudian melakukan format ulang input dari user tersebut, lalu mengubahnya ke bentuk format yang standar, berulang setelahnya melakukan pengiriman ke server. Klien mendapat output dari server dengan format yang masih standar. Terus terakhir klien akan ubah format output tersebut untuk ditampilkan di layar. Nah, seperti itu. Jadi urut-urutannya ini berlangsungnya cepat sekali ya. Padahal urut-urutannya ada sepanjang ini. Jadi klien dihubungkan dulu ke server. Terus klien dapat input dari pihak user atau pengguna. Kliennya memasukkan usernya kita, manusianya memasukkan data. Klien kemudian melakukan format ulang input, terus dikirim ke server. Setelah dikirim ke server mengolah datanya, langsung lagi dikirim ke klien. Terus klien tinggal mengubah formatnya ke bentuk tampilan sesuai dengan yang ada, yaitu kalau di sini laptop ya tampilannya laptop, kalau HP ya tampilannya HP. Terus bagaimana cara kerja di server? Server akan memberikan informasi kepada software jaringan bahwa pengguna sudah siap untuk dikoneksikan. Jadi kalau klien dan server sudah terhubung, itu berarti koneksinya lancar. Server lalu menunggu permintaan dalam bentuk format standar. Server kemudian mengerjakan permintaan sudah disampaikan itu. Server mengolah datanya. Server akan kirimkan balik. Nah, kalau sudah siap datanya akan dikirimkan balik ke klien. Terakhir, server menunggu permintaan lainnya. Jadi kalau sudah dikirim ke klien, server standby menunggu perintah apa lagi yang diminta oleh klien. Seperti itu. Fungsi dari telnet, ada banyak fungsi dari teknologi ini sebenarnya dan penjelasannya kurang lebih sama dengan cara kerjanya. Namun inilah fungsi utama telnet, yaitu untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh. Jadi fungsi utamanya adalah mengakses komputer dari jarak jauh. Itu yang penting, mengakses komputer dari jarak jauh. Adapun kelebihan dari penggunaan teknologi ini adalah user interface yang tergolong ramah pengguna. Hasilnya akan bagus. Anda yang mengakses dari jauh seolah-olah sedang mengakses dari dekat. Anda seolah-olah berhadapan langsung dengan komputer lain yang sedang digunakan untuk mengeksekusi command line yang diberikan. Seperti itu. Terus ada kekurangannya juga. Tidak, buatan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi telnet juga ada kekurangannya. Sementara itu, kekurangan dari teknologi ini adalah pemakaian autentikasi NTLM tanpa enkripsi. Apa dampaknya? Tentu saja komunikasi tanpa enkripsi itu sangat berbahaya karena kita dapat mudah dihack, mudah diikuti, mudah dilacak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk keamanan telnet ini kurang baik untuk digunakan. Jadi kita tidak bisa menggunakan telnet untuk data-data intelijen, data-data penting negara. Itu nggak boleh menggunakan telnet karena sangat berbahaya. Oke, terima kasih untuk materi kali ini, cukup sekian. Jangan lupa catat materinya, nanti kirimkan hasil catatannya ke Mr. Kit.
Sekian untuk penjelasan tentang internet dan telnet hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.